Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Renhat Sapi. Lewat video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia minggu kemarin. Di bawah topik hubungan antara status gizi persen lemak tubuh, pola konsumsi dan aktivitas fisik dengan usia menarse anak sekolah dasar. Ya, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut UNICEF 2016, remaja adalah mereka yang berusia sekitar 10 hingga 14 tahun atau remaja muda yang sedang mengalami masa transisi dari masa kanak menuju masa dewasa yang memerlukan perlindungan dan perhatian. Batasan usia mengenai peralihan antara masa kanak-kanak menjadi dewasa tersebut pada kenyataannya tidak bersifat mutlak. Gizi seorang anak dapat mempengaruhi kecepatan pubertas. Ketika status gizi anak tersebut baik, maka masa pubertas akan terjadi lebih cepat. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama atau menarse, perubahan fisik, perubahan psikis yang diikuti perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti pembesaran payudara dan tumbuhnya rambut halus pada daerah kemaluan pubis. Hormon utama yang berperan terhadap kejadian pubertas dikeluarkan oleh kelenjar otak meliputi follicle stimulation hormone atau FSH dan hormon pertumbuhan yang menstimulasi indung telur untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Menarse adalah menstruasi awal yang terjadi pada seorang perempuan, menunjukkan bahwa ia telah mencapai kematangan reproduksi serta telah berada pada masa pubertas. Umumnya menarse bisa muncul pada usia 13 tahun, walaupun bisa juga terjadi pada usia 9 tahun, bahkan usia 17 tahun. Dewasa ini di berbagai negara terjadi pergeseran usia awal menstruasi. Berdasarkan hasil riset 2010, rata-rata usia menarse sebesar 20% terjadi pada usia 13 tahun dengan kejadian menarse dini pada usia di bawah 9 tahun. Sedangkan keterlambatan menarse diketahui terjadi pada usia 20 tahun. Namun 5,2% anak di 17 provinsi mengalami menarse di bawah usia 12 tahun. Usia menarse dini atau pubertas precox yang terjadi pada masa usia di bawah 12 tahun. Yang berikut adalah pembahasan karakteristik responden. Penelitian mengenai hubungan antara status gizi persen lemak tubuh, pola konsumsi dan aktivitas fisik dengan usia menarse di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik dilakukan pada responden yang merupakan siswa kelas 5 dan kelas 6 yang sudah mengalami menstruasi. Karakteristik responden meliputi usia responden, pendidikan dan pekerjaan orang tua, besar alokasi uang saku untuk pangan, usia menarse, status gizi score, persen lemak tubuh, dan aktivitas fisik. Usia responden saat menjadi subjek pada penelitian mengenai hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarse sebagian besar 12 tahun, dengan usia paling muda 10 tahun dan usia paling tua 12 tahun. Ya, yang berikut adalah penutup dari materi yang saya presentasi. Ada pula kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Responden sebagian besar berusia 12 tahun saat penelitian ini berlangsung. Pendidikan terakhir orang tua baik ayah maupun ibu adalah perguruan tinggi. Pekerjaan ayah sebagai pegawai sedangkan ibu cenderung tidak bekerja, dan besar alokasi uang saku untuk jajan berkisar 10.000 sampai 20.000. Yang itu sekilas penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.